Rismond sangat ketakutan guys masuk penjara. Ia sangat takut. Joshua Sinambela terus membongkar kebohongan-kebohongan, kekeliruan yang ia lakukan selama ini. Mengenai penelitiannya terhadap ijazah Pak Jokowi yang ternyata sangat keliru. Kemudian pengakuan Rismond yang mengaku lulusan dari Universitas Jepang ternyata dibongkar oleh Joshua juga. Waduh. Rismond. Nasibmu kini sungguh kasihan. Kalau saya nanti ditahan karena laporan-laporan semacam ini, ya ditersangkakan, ya laporan semacam ini hanya sebuah mekanisme untuk semakin membongkar boroknya hukum kita, ya. Apapun kalau sudah begini ya, kebenaran ilmiah sudah kita ungkapkan, banyak itu dicari pasal-pasal itu, ya bahkan banyak tersedia sejumlah pasal-pasal karet itu yang bisa dipakai dipakai oleh mereka, ya. Pasal karet itu memang disediakan untuk itu, ya. Kalau sudah panik, ya panik aja Rismond. Nggak usah cari alasan. Basi tahu nggak? Basi kalau cari alasan. Mending fokus mempersiapkan diri saja. Tetapi saya tetap bangga. Nanti di dalam CV saya, ya, saya pernah dipenjara karena memperjuangkan kebenaran ilmiah, ya. Itu sebagai CV saya. Ketika saya mati pun nanti dibacakan nanti apa itu kalau orang Batak itu ya sejarahnya, nah, obituary ya dalam bahasa Batak apa sih dibilang itu. Nah. Logika macam apa lagi nih yang digunakan Rismond ini? Masuk penjara kok bangga? Katanya untuk kebenaran. Loh. Tapi kenyataannya berkata lain loh. Masa ngaku-ngaku kebenaran, tetapi semua penelitian yang dilakukan Rismond ini terbantahkan sama Joshua Sinambela. Aduh, hatalah orang-orang kan. Tulang kami ini pernah dipenjara, Pak. Sebelum mati dia dipenjara karena memperjuangkan kebenaran ilmiah yang dipegang penuh. Tetapi sayangnya dia dipenjara karena laporan ormas yang katanya menghasut dia. Kasihan, benar. Sungguh kasihan sebenarnya sama Rismond ini yang sebentar lagi akan menuju jeruji besi. Nah, ini. Saya tutupi namanya tapi ini real, ya. Ini ijazah salah satu dulu mahasiswa UGM S1, S2 di Yamaguchi, sekolah yang sama dengan Rismond, dan doktornya juga di Yamaguchi, ya. Sekolah yang sama dengan Rismond, ya, meskipun tahunnya berbeda, ya. Nah, ini nih teman-teman, detik-detik Joshua Sinambela membongkar segalanya mengenai ijazah Rismond ini. Apakah ini yang dinamakan maling teriak maling? Mari kita tunggu saja. Mari kita saksikan saja, guys. Inilah ijazah yang ditunjukkan Rismond. Ini adalah ijazah 987 itu S2-nya. Master. Jadi kita bisa translasikan ini, ya. Anda bisa gunakan ChatGPT atau DeepSeek segala macam. Ini menyebutnya bahwa ini master, ya. Master. Nah, bagaimana perbedaannya? Jelas banget gitu ya. Pertama dari warnanya, oke lah. Ini mungkin sudah luntur warnanya gitu ya, atau mungkin itu kopian yang di-print lagi, silakan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi lihatlah bentuknya, ya. Ini nama alfabet di sini, ya, pemilik aslinya. Ya. Huruf kanjinya juga berbeda. Yang paling mengesalkan sebenarnya di sini ada 2 stem. Oh iya. Yang bachelor itu stemnya malah 3, ya, karena ada stem masing-masing mahasiswanya juga, ya. Tapi kalau yang master dan doktor itu 2 stem, ya.
Ini nanti Anda bisa translasikan. Ya, ada juga translasinya, ada juga yang bahasa bahasa Inggrisnya ya. Kita lihat ke bawah. Ini ijazah doktornya. Ini yang diakui dia 460. Ini adalah ijazah doktor. Bagian yang mana? Ya, Anda bisa melihat perbedaannya. Ijazah kanji ya Jepang itu tidak ada yang pakai tanda tangan seperti ini. Saya bisa pastikan semuanya pakai stem saja seperti ini dan menggunakan kata kanji. Oh, kebongkar guys. Fakta-fakta mengejutkan terhadap ijazahnya Rismon ini yang mengaku-ngaku ahli forensik kemudian lulusan dari Jepang. Ada. Yang pertama itu. Yang berikutnya, banyak. Semua program doktor itu ada bidang ilmunya di sini. Ini science and technology, ya, atau engineering. Nah, di sini hanya nomor saja. Itu sudah berbeda banget. Ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsunya, gitu ya. Tapi berbeda banget. Ya. Hurufnya di sini sangat rapi. Ini rata kanan, rata kiri. Di sini melenceng. Ya, saya nggak tahu bagaimana ada ijazah yang seperti itu. Gitu ya. Anda yang menyimpulkan. Yang paling parah, saya nggak tahu gimana dia merancang, ya, mengatakan ini asli, ya. Kalau kita terjemahkan, ijazah S2 ini bulan Maret, 16 Maret, memang wisuda di Yamaguchi selalu Maret sama Oktober. 16 Maret 2006, ya. Dia nggak tahu tahun Hensi, ya. Jadi dibuat sama tetapi yang diganti tanggalnya, wah keliru banget ya, gitu ya. Dikiranya 2008 satunya gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti ini tahun 2006. Dan ini tahun 2006. Ya. Dan tahun 2006 bulan Mei Hiroshi Kato, ini yang tertulis Hiroshi Kato, ya, itu sudah nggak jadi rektor, sudah ganti nama rektornya. Ini kesalahan-kesalahan fatal. Kita nggak perlu menganalisis fisiknya lagi sebenarnya. Nggak perlu seperti itu. Tetapi dari informasi petunjuk-petunjuk ini sesuatu yang ganjil. Ya. Gimana nih guys? Gimana nih teman-teman? Apakah ada pembelaan? Apakah ada pembelaan dari Rismon ini? Ternyata ijazahnya diduga ngaco juga, guys. Anda sendiri yang menilai. Ya. Nah, ini contoh penyetaraan dari Yamaguchi. Ya. Saya tutupi namanya, Doctor of Engineering. Inilah contoh penyetaraan yang benar. Berbeda dengan yang diklaim oleh Rismon. Sertifikat dosen, pendidik, segala macam. Ya. Ini tanggalnya sesuai, ya. Nomor 710, 710. Ya. Saya tutupi namanya karena dia nggak pengen ditunjukkan namanya. Dan ini dosen, ya, di salah satu PTN terkenal sekarang. Alumni S1 UGM, S2 Yamaguchi, S3 Yamaguchi, gitu ya. Nah, ini udah terkenal, ya, Tun Ahmad Ghazali, ya. Ada YouTube-nya, Anda bisa tonton di sini untuk persis. Ini sama seperti ini persis, ya kan? Cuman ini memang di scan, jadi warna kuningnya menghilang, ya. Tapi masih kelihatan kuningnya sebenarnya, ya. Sama seperti ini ijazahnya. Lihat bentuknya. Ini rata kanan, rata kiri, ada 2 stem, gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini stemnya kemana, hilang mungkin, saya nggak tahu. Ya. Lucu ini Rismon. Meributkan ijazah Pak Jokowi, ternyata ijazah dia sendiri. Ya, seperti ini. Seperti yang dibuka, seperti yang dibongkar oleh Joshua Sinambela. Rismon. Makanya bagi kalian yang sempat ini mengidolakan Rismon, coba dah berpikir ulang lagi. Waktu sebenarnya malas sebenarnya saya meladeni gitu-gitu. Ya. Enggak bagian dari perkara ini. Ini Yamaguchi University Certificate
inilah transkrip nilai ini. Mana mungkin orang nggak lulus dapat ini nih. Ya, bisa nggak kalian baca itu? Tuh terbalik ya. Gimana sih bacanya itu? Ya. Kok sekarang yang dinampakin itu transkrip nilai ya, bukan ijazah lagi? Seharusnya ditunjukin juga dong ijazahnya dengan jelas, kemudian dibantah. Dibantah kata-kata yang dikeluarkan oleh Joshua Sinambela. Ini cuma menampilkan transkripsi nilainya. Bantahannya mana? Nah ini the third international workshop Kansei. Ini dia ya. Tanda tangannya cuma begini aja stempelnya kalau orang apa ya, orang Jepangnya ini. Ya, kayak gini nih. Kalau ini ijazah S1 ya kan, S1, S2. Terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Nah itu tadi ijazahnya yang dikomentari, yang diduga keliru oleh Joshua Sinambela. Kok penulisannya nggak rapi ya? Nggak rapi. Masa ya ada tulisan ijazah, tapi penulisannya amburadul kayak gitu. Nah seperti perbandingan tadi sama Joshua Sinambela, itu ada ijazah, rapi banget penulisannya. Rata kiri, rata kanan. Sehingga kalau kita lihat kan sangat estetik sekali. Loh ini kok jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh Rismond ini. Jadi untuk Anda semua begini, Joshua Sinambela itu anak ingusan yang baru belajar bagian digital forensik. Dia tidak tahu apa-apa tentang digital forensik. Belajar dulu. Joshua Sinambela butuh waktu untuk belajar dulu. Kakak, rupanya ini salah satu penggemar dari Rismond yang kepanasan. Ijazah dari junjungannya ini dikorek-korek, dibongkar habis kejanggalannya sama Joshua Sinambela. Oh, dia kepanasan, guys. Lo Joshua Sinambela bisa-bisanya menantang para ahli forensik. Rismond Sinaipar dengan Roy Suryo, mereka itu ahli forensik. Anda siapa? Anda baru belajar. Belajar dulu, ingusan kau. Apa? Roy Suryo juga dibilang ahli forensik. Aduh. Data dari mana lagi nih sama si kakak yang satu ini, guys? Yang model begini sudah jelas ya. Kita sudah saksikan Anda itu sudah dibayar dan sudah di-backing oleh Jokowi. Anak kecil kau. Jadi inilah pengikut daripada Rismond CS, pengikut dari Roy Suryo dan kawan-kawan yang kelihatannya emosian sekali, guys. Ada. Gimana nih menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita ramaikan bersama-sama.